42620034 dari kelas 1B TMJ ingin menjelaskan materi kuliah Sistem Telematika yang berjudul Peran e-learning dalam Pendidikan. Pengertian e-learning. E-learning adalah metode pembelajaran digital yang memanfaatkan jaringan internet serta web server sebagai infrastruktur utama, sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi serta akses menuju website e-learning. Sejarah e-learning. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana, Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer, Computer Assisted Instruction, dan komputer bernama Plato. Sejak saat itu, e-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Tahun 1990, era CBT, Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC, standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Tahun 1997, LMS, Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat bisa mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Tahun 1999 sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran (learn) maupun administrasi belajar mengajar. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Manfaat e-learning. Manfaat e-learning dalam dunia pendidikan sangat besar untuk bisa menjamah seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Batasan waktu dan jarak bukan penghalang untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sama seperti pelajar yang tinggal di kota. Komponen e-learning. 1. Infrastruktur e-learning berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk dalamnya perlengkapan teleconference apabila kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference. 2. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian atau rapor, sistem ujian online, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. 3. Konten e-learning. Konten tambahan ajar yang ada pada e-learning system, Learn Management System. Konten tambahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif, atau text based content, konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Alasan e-learning dibutuhkan. 1. Membantu menghemat waktu. Tidak ada ruginya menerapkan metode e-learning ini karena memang sangat efisien dari segi waktu. Selain waktu, selama proses presentasi di dalam kelas juga menghemat waktu perjalanan. Sebab metode digital ini bisa dilakukan di rumah yang praktis, tidak ada waktu yang dibuang untuk perjalanan dari rumah ke tempat belajar. 2. Solusi menghemat biaya. Alasan berikutnya mengapa metode e-learning ini sangat tepat
aplikasi zaman sekarang adalah efisiensi biaya yang dihasilkan. Perlu diakui bahwa dengan metode e-learning ada banyak penghematan anggaran bisa dilakukan. 3. Mengoptimalkan penyerapan materi. Sebuah studi tentang memori yang dilakukan oleh Herman Ebius diketahui bahwa memori otak manusia hanya menyerap 10% dari apa yang dipelajarinya, sedangkan 90% sisanya terlupakan begitu saja, sehingga pembelajaran secara konvensional bisa dikatakan kurang efektif. Sebab apa yang dipelajari akan lebih banyak dilupakan dibanding dengan yang berhasil diingat. 4. Lebih ramah lingkungan. Metode pembelajaran e-learning lebih ramah lingkungan, misalnya saja penghapus, atau mungkin mengurangi dari pemakaian kertas selama proses belajar mengajar. 5. Menawarkan sistem belajar yang fleksibel pada dosen atau guru mempresentasikan materi. Memang semua murid dan mahasiswa wajib online di waktu yang telah ditentukan. Namun untuk proses pembelajaran lebih lanjut, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya cenderung lebih fleksibel, yakni bisa dimulai dikerjakan siswa yang bersangkutan di waktu luang yang dimiliki. 6. Sesuai dengan era digital seperti sekarang. Zaman sekarang memang apapun terkait kehidupan dan aktivitas manusia melibatkan teknologi digital. Sebagian besar kegiatan manusia pun sudah berubah secara digital dan tidak tertutup kemungkinan ke depannya murni digital. Sebagai contoh sederhana adalah metode pembelajaran transaksi. Dulunya, untuk membayar sebuah transaksi seseorang perlu bertatap muka langsung dan menyerahkan fisik uang. Kelebihan e-learning: 1. Media komunikasi yang efektif. 2. Mencakup area yang luas. 3. Peserta memperoleh visualisasi lengkap pembicaraannya. 4. Kelas besar atau kecil. 5. Kapan saja di mana saja. 6. Membangun komunitas. Kekurangan e-learning: 1. Proses belajar dan mengajar cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. 2. Berubahnya peran pengajar yang semula menguasai teknik konvensional kini dituntut untuk menggunakan ICT. 3. Pelajar yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi. 4. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 5. Kurangnya penguasaan komputer. 6. Kurangnya interaksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.